ternyata passion itu bisa saja terjadi dan muncul ketika sesudah menjalani pendidikan. Jadi dalam istilah filsafatnya, ternyata passion itu adalah sebuah perjalanan hidup. Passion is journey. Artinya seseorang terus mencari passionnya, menemukan. Nah, gimana cara meningkatkan motivasi dalam diri? Tumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai positif dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aldi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sekali. Mantap. Nah, sekarang kita ketemu lagi. Nah, sekarang kita bahas ini, Bang Aldi, tentang passion. Oh iya. Sekarang kan banyak tuh anak muda, wah ini passion gue nih, cocok banget. Nah, terkadang anak-anak muda ataupun kita mungkin bahkan sama sekali tidak paham passion itu sebenarnya apa gitu. Bisa Bang Aldi jelaskan? Oke, jadi passion itu merupakan salah satu sesuatu yang dirasakan dari dalam berupa kesenangan yang dilakukan dalam bentuk kesungguh-sungguhan atau penuh dengan gairah, dan itu mendatangkan sebuah kepuasan di dalam diri. Jadi sebenarnya passion itu adalah sesuatu yang tidak hanya sekedar minat, tapi juga adanya kesungguh-sungguhan dan adanya kepuasan di dalam diri ketika menjalaninya. Oh, jadi passion itu lebih cenderung kepada ketika orang melakukan sesuatu itu, Iya. dia merasa nyaman, merasa, oh ini diri gua banget ini diri saya sendiri ini, gitu ya. Iya. Jadi ketika dia melakukannya, dia merasa menggebu-gebu dan bersemangat gitu ya. Betul sekali. Dan juga dalam passion ini ada beberapa aliran atau siklus. Mulai dari dia melakukan sesuatu. Kemudian di siklus kedua dia mulai begitu sungguh-sungguh, tekun, rajin, ya. Dan akhirnya ketika itu dia melakukan sesuatu, belajar untuk tekun, rajin. Akhirnya datangkan sebuah enjoy ya, maksudnya enjoy dan begitu menikmati. Dan gitu. di setiap enjoynya itu dia mendapatkan reward. Reward itu bisa dari dalam diri, yaitu dia rasa puas. Waduh, ternyata gue cocok nih di sini. Dan ternyata gue bisa bikin produk yang luar biasa gitu. Atau mungkin reward dari lingkungan, atau mungkin dari guru, dari orang tua. Ternyata pinter ya bikin karikatur ya, misalnya seperti itu. Dan setelah itu, setelah mendatangkan sebuah reward yang hadir, ternyata menjadi sesuatu yang berulang-ulang dilakukan dan mendatangkan sebuah kepuasan. Dan tidak hanya sekedar kepuasan, dan aliran dari passion itu ketika benar-benar dijalani suatu pekerjaan atau mungkin bidang pendidikan atau jurusan tertentu, itu akan mendatangkan well-being, kesejahteraan psikologis ya. Itu artinya. Nah, bagaimana kalau kondisinya kita melakukan sebuah kegiatan tapi rasanya kita nggak passion di sana? Apa yang harus kita lakukan supaya merasa semua kegiatan yang kita lakukan menjadi optimal dan menjadi passion kita? Apa motivasinya? Oke, jadi mungkin kita coba flashback dulu ya teman-teman yang mungkin lagi kuliah atau mungkin masuk SMA atau mungkin di kerja, ternyata beda banget. Atau mungkin kuliah kok nggak sesuai dengan latar belakang waktu saya SMA, atau saya kerja nggak sesuai dengan latar belakang pendidikan waktu S1 ya. Artinya, dan ternyata passion itu bisa saja terjadi dan muncul ketika sesudah menjalani pendidikan. Jadi dalam istilah filsafatnya, ternyata passion itu adalah sebuah perjalanan hidup. Passion is journey. Artinya seseorang terus mencari passionnya, menemukan. Nah, gimana cara meningkatkan motivasi dalam diri? Tumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai positif dalam diri kita. Rasakan dalam diri kita dan berbicara dengan hati nurani kita bahwa sebenarnya ini yang bisa membuat diri saya lebih berpotensial lagi. Iya, seperti itu. Oh gitu. Jadi ada juga yang di dunia pendidikannya pada disiplin ilmunya, jurusannya komputer contohnya. Ternyata passion yang dia rasakan setelah bekerja lebih cenderung kepada konseling mungkin ya. Barangkali bisa saja itu. Nah, ketika terjadi hal demikian, apa yang harus dilakukan? Padahal berbeda dengan jenjang pendidikannya sebelumnya, disiplin ilmu sebelumnya. Tapi setelah bekerja, dia menemukan sesuatu yang, oh ini dong passion saya. Gimana tuh caranya? Oke, dalam konsep psikologi positif itu kan sesuatu itu kan
mulai masuk ke dalam persepsi kita, karena persepsi itu akan menimbulkan yang namanya keyakinan diri kita. Setelah keyakinan akan menimbulkan sikap, dan setelah sikap akan melahirkan yang namanya tindakan-tindakan. Artinya kita coba ketika sudah ada hal yang baru yang kita rasa nih kayaknya nih saya udah mulai menemukan passion, lakukan itu dengan yang udah mulai kamu senangi, dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, ya. Kemudian setelah itu nanti akan mulai mendatangkan yang namanya kesenangan. Kesenangan, nanti kepuasan, apapun itu kita bisa, pasti dalam hidup ini kita pasti berusaha untuk mencoba dan juga mencari hal-hal baru untuk mendapatkan pengalaman yang begitu bermakna. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi tanpa mengabaikan disiplin ilmu dasarnya. Ya, basicnya. Jadi dikolaborasikan aja ya. Nah, ini contoh nih Bang Aldi. Ketika kita bekerja, kemudian kita menemukan passion kita, gitu ya. Wah, ini saya nyamannya di sini. tapi lingkungan banyak yang tidak setuju. Wah, kamu ini kok nggak sesuai dengan ini. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa meyakinkan orang yang ada di lingkungan kita, ini loh passion saya, ini loh style saya sebenarnya dalam bekerja, itu gimana? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ketika mungkin support system atau lingkungan kita mungkin nggak support kita, atau mungkin di dalam lingkungan keluarga ya. Sebenarnya itu bukan kondisi lingkungan kita yang nggak mendukung. Itu memang kadang memang ada belenggu dalam pikiran kita yang menghalangi kita untuk lebih sukses, untuk show up di hadapan lingkungan. Karena memang masalahnya pertama kita belum begitu yakin. Maka yang paling pertama sekali adalah yakinkan kepada diri kita. Believe in me, believe in your, ya, bahwa saya benar-benar bisa. Saya akan memulai sesuatu. Nah, yang paling utama adalah usahakan cari support system atau kondisi grup yang bisa menyokong kita. Pasti ada, walaupun di saat itu yang di tempat kerja kita mungkin belum ya, bisa di tempat lain, atau mungkin lingkungan keluarga yang merupakan circle satu kita yang bisa memberikan feedback kepada diri kita. Ya, artinya kita berusaha coba terus lakukan variasi-variasi untuk meyakinkan diri kita, bernegosiasi kepada diri kita, dan juga berusaha untuk berbagi dengan orang lain. Itulah akan lebih bagus. Wah, jadi intinya kita harus kenali dulu passion itu sendiri ya. Ada nggak istilahnya tuh passionnya itu palsu gitu, passion sementara saja ataupun passion musiman, ada nggak gitu? Iya, karena memang istilahnya kita mencari sebuah kegiatan yang begitu sungguh-sungguh dan senang itu memang kadang berubah-berubah dan tergantung juga kondisi lingkungan. Maka dari itu kita perlu yakinkan bahwa kita mencoba itu dalam rangka kita belajar, dan kemudian juga ketika kita mencoba jangan beranggap bahwa nanti saya akan hasilnya akan seperti ini. Ketika kita berpikirnya langsung kepada hasil, ya saya pengennya kayak gini, nanti dapat uang atau seperti apa, ya itu hanya sifatnya sesaat. Tapi belajarlah untuk menikmati yang namanya proses, karena di setiap proses akan ada feedback, karena di setiap feedback nanti akan ada refleksi dalam diri. Oh, ternyata saya ketika melakukan gini, saya menjadi seorang orang yang bekerja di bidang marketing misalnya kan. Oh, ternyata banyak loh respon positif dari orang lain. Atau mungkin belum ya. Kalau belum, gimana ya? Atau mungkin nih, apa yang salah dari diri saya? Atau mungkin passion saya kurang tepat? Atau saya belum menemukan? Terus mencari. Dan karena kita dalam prinsipnya, dalam passion itu adanya keraguan dalam diri kita, adanya pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu laluilah terus dan nikmati dengan kesabaran. Wah, jadi ada proses yang harus dilakukan untuk bisa bertemu ataupun ketemu dengan passion sendiri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan yang agak mendasar gini ya. Bagaimana menentukan, oh ini passion saya sebenarnya? Ya. Terkadang kita hanya ngikutin lingkungan, wah saya nyaman di sini. Wah, teman-teman ikut bimbel, saya ikut bimbel juga. Ikut les. Kemudian teman-teman milih jurusan di kampus ini, saya juga ikut. Nah, terus menemukan passion sendiri itu prosesnya lama nggak sih? Tahapan-tahapan dan caranya gimana supaya kita mengenal passion itu sendiri? Oke, cara menimbulkan passion itu sebenarnya memang tergantung proses kita masing-masing. Ada yang begitu cepat, ada yang lama, bahkan ada yang sampai seumur hidup. Ya,
kita ingat seorang tokoh Kolonel Sanders ya, mantan veteran militer di Amerika Serikat, yang ternyata beliau setelah umur 60 tahun kemudian dia pensiun, membuat produk yang tidak diduga-duga, yaitu ayam goreng KFC. Ternyata dia menemukan passionnya, padahal setelah mengalami yang namanya proses-proses penolakan. Itu tergantung proses-proses. Artinya memang kita juga perlu mirroring dengan diri kita. Melalui apa? Melalui literasi-literasi yang baik. Bisa kita mungkin menguatkan diri kita, passion kita dengan membaca literasi-literasi, biografi karakter tokoh yang super dan berpengaruh. Itu akan memunculkan kita, akan menginspirasi kita. Nah, banyak sih sebenarnya media-media yang mendukung kita untuk mencari passion itu. Kemudian juga jangan lupa memang perlu kita melakukan semacam latihan dalam diri. Untuk apa? Kalau kita passion ternyata kita nggak sungguh-sungguh, nggak total dalam melakukannya. Oke, jadi perlu latihan. Nah, bisa nggak Bang Aldi contohkan kira-kira latihan apa yang bisa teman-teman lakukan supaya muncul passion itu sendiri? Oke, latihan-latihan bisa kita lakukan. Mungkin misalnya kita punya target mingguan kita mencoba untuk membaca buku atau e-book. Ya, itu kan salah satu latihan untuk diri kita. Buku-buku biografi itu sangat perlu, karena apa? Untuk bisa merefleksi diri kita langsung. Mulai misalnya seminggu itu kita berapa halaman, itu dia pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan passionnya adalah melakukan sesuatu. Misalnya passionnya di bidang robotik. Ya, ini ada nih orang-orang robotik, ternyata banyak juga yang minatnya dari anak SMA IPS pengennya ke robotik. Ada apa yang salah? Ternyata nggak masalah, sah aja kalau terjadi hal itu. Dia ikut media-media atau mungkin pembelajaran online yang ada, atau mungkin coaching yang ada. Lakukan terus itu. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah cari teman, cari partnership yang mendukung. Boleh satu orang, terutama keluarga atau mungkin sahabat yang bisa kita percaya dan bisa mensupport kita. Nah, gitu. Nah, Bang Aldi nih di penghujung diskusi ringan kita nih, terkadang banyak itu teman-teman di luar sana dia itu lebih mengikuti apa yang disarankan dari keluarga, dari orang tua, padahal dia sendiri merasakan ini bukan hobi ataupun keinginannya. Nah, bagaimana caranya nih teman-teman untuk bisa meyakinkan keluarga, terutama orang tua, bahwasanya ini loh yang saya inginkan, ini loh yang saya mau, tanpa terkesan melawan terhadap apa yang diinginkan orang tua itu sendiri. Bagaimana caranya? Ini tidak sedikit yang mengalami hal yang demikian ya. Memang kita dalam proses pembelajaran sudah mulai remaja atau mungkin juga dewasa, perlu juga mungkin melakukan asesmen diri, tes kepada diri kita. Tes pada diri kita mungkin bisa melalui seorang ahli-ahli ya, ahli-ahli yang bisa mengukur kondisi psikologis kita. Nah, bisa kita tes, mulai dari tes kepribadian ya, tes bakat ya, tes minat. Habis itu kita analisis bagaimana diri kita. Nanti akan dari data itu kita bisa berbagi dengan orang tua atau keluarga kita. Ini loh hasil keluaran tes saya. Barangkali tes itu memang bisa menuntun teman-teman semuanya untuk mencari langkah-langkah selanjutnya. Kemudian juga yang kedua adalah diskusikan atau konsultasikan dengan orang-orang yang tepat. Selain dengan orang tua, mungkin dengan guru atau mungkin dengan ahli-ahli lainnya yang bisa memberikan inspirasi kepada kalian semuanya. Ya, artinya perlu itu. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah cari banyak-banyak informasi yang berkaitan dengan bidang yang mau kalian geluti. Boleh melalui bacaan, boleh melalui YouTube, boleh melalui sharing dengan orang lain yang bergerak di bidang itu akan menambah ya. Sehingga ketika kita meyakinkan keluarga ataupun orang tua, kita sudah punya bahan yang kuat, sudah punya basic yang kuat. Dan mudah-mudahan dengan yang keempat terakhir adalah dengan berusaha untuk senantiasa berbicara secara santun ya, attitude yang baik kepada orang tua, sehingga kita benar-benar bisa meyakinkan diri bahwa saya bertanggung jawab terhadap keputusan yang akan saya jalani. Nah, itu teman-teman mungkin sedikit bisa menjawab keraguan ataupun kebimbangan ya, bisa jadi seperti itu tentang passion diri teman masing-masing. Terima kasih Bang Aldi
Sama-sama. Ya, mudah-mudahan teman-teman di luar sana dapat solusi yang tepat Ya. dengan diskusi kita ini. Terima kasih Bang Aldi. Kita ketemu Ya. lagi di topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semuanya.